Silakan kan tutup poin. Mohon penjelasannya bagaimana itu. Ya, jadi sebenarnya waktu kemarin Akang debat sama Kiai Ajir sama Kiai Faris, itu sebenarnya silaturahimnya baik, semuanya baik, apa-apanya juga baik. Yang menjadi buruk itu adalah penggerakan masa online tidak diketahui hantu-hantu di kolom komentar gitu, dan penonton. Jadi kemarin Akang penontonnya banyak itu jangan GR Kang, itu sebenarnya banyak di antara penonton itu yang sebenarnya nggak nonton, sebenarnya hanya datang untuk komentar, udah itu pergi lagi karena disuruh sama orang tertentu, dan itu jumlahnya banyak, bisa dibilang itu lebih dari sepertiganya itu adalah penonton yang digerakkan, penonton palsu. Penonton yang digerakkan? Iya, penonton yang digerakkan hanya untuk ngomong, wah terima kasih Ustadz Ajir, terima kasih untuk itu. Nah terus yang komen-komen yang kayak gitu di like semua, klik yang ini dan lain sebagainya. Dan memang kelompok dari sebagian dari kelompok habaib yang biasanya bersengketa itu memang sewa buzzer. Dan saya bisa mendeteksi sampai kelurahan di mana kantor mereka itu berada. Iya. Serius itu kan? Serius. Karena kita punya alatnya. Jadi gini, di media sosial itu kan misal kalau misalkan saya berdiskusi dengan seseorang, kemudian saya terlihat blunder atau memang blunder, nah itu tuh akan di blow up terus-terusan, berkelanjutan, berkesinambungan, terus-terusan yang seperti itu. Tapi giliran ketika saya punya gagasan, punya ide yang diterima oleh masyarakat, nah itu tuh bisa diturunkan. Jadi maksudnya penggiringan opini. Iya, digiring, atau kalau misalkan itu pengaruhnya sudah terlalu besar di masyarakat, maka mereka akan potong videonya. Setelah dipotong videonya direaksi negatif. Nah udah, kan semestinya kalau misalkan ada sesuatu yang negatif ya dialog gitu kan, ini maksudnya bagaimana. Nah itu dipotong, nah jadi negatif. Nah kalau misalkan itu terjadi terus-terusan, itu akan menjatuhkan penonton, karena YouTube itu kan tergantung pada algoritma. Jadi kalau misalkan YouTube-nya sudah mendeteksi orang itu tidak dihiraukan, tidak dilihat sama orang, ya itu juga tidak direkomendasikan, kan begitu. Nah, jadi mereka itu punya perangkat canggih untuk itu, untuk misalkan gimana caranya menjatuhkan dan menaikkan. Nah, termasuk yang Akang itu kemarin, gimana caranya agar kemarin itu kan sebenarnya dialognya relatif seimbang lah, saya katakan relatif seimbang. Nah, dan sebenarnya relatif juga sehat, walaupun banyak banget cacat logikanya di kedua belah pihak, maaf ya, itu banyak banget cacat logikanya, tetapi gak apa-apa. Yang paling penting itu adalah mereka kemudian ambil yang positif-positif menurut mereka, kemudian dikomentari oleh mereka sendiri dan seterusnya, kemudian yang positif dari Akang itu dihilangkan. Nah itu dimulai dari kolom komentar. Kolom komentarnya itu harus template. Nah, beberapa template yang saya lihat kemarin itu, yang sampai 35-37% itu, terima kasih Pak Kiai Ajir dan seterusnya. Wah ini gini, wah Heri Pras sudah gini. Nah, sebenarnya di antara mereka tuh nggak ada yang nonton, Kang. Pantas ketika saya cek jumlah tayang, jam tayangnya, itu sekitar 3-6 menit, Kang. Iya, rata-ratanya dari berapa? Dari 2 jam. Dari 2 jam, cuman segitu. Nah, iya karena memang kebanyakan dari mereka itu digerakkan. Nah, jadi ciri dari komen bot itu adalah kita bisa periksa akunnya sebenarnya. Ada akun yang dibuatnya hanya 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, atau ada yang sudah mati, akunnya udah lama nggak kepake, tiba-tiba bisa aktif hanya untuk komen di situ. Hanya untuk komen di situ dan sebagainya. Dan buzzer yang digerakkan ke Akang atau bot yang digerakkan ke Akang tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan waktu Pak Deddy Kobisa ngundang Habib Umar. Ini itu lebih besar tuh ya? Itu jauh lebih besar. Jadi gini, bukan soal kontennya bagus atau jelek, kontennya bagus. Pak Deddy-nya juga bagus, Habib Umarnya juga bagus, tapi ada pihak lain entah dari mana. Nanti saya sebutkan kelurahannya. Ada dari pihak lain itu yang langsung di 15 menit pertama tuh sekian ribu komen. Boom gitu. Nah, jadi makanya komennya itu bukan berbicara tentang isinya,
Tapi berbicara cuman terima kasih, wah subhanallah ini mencerahkan sekali, ini menyejukkan sekali. Pembangunan citra. Iya. Nah, terus tugas mereka adalah setelah mereka komen kayak gitu, mereka cari yang komennya serupa di like. Biar naik. Biar naik semuanya. Nah, situasinya memang seperti itu. Jadi nanti penjelasan yang lebih rincinya ada tim saya namanya Papa Zara, tim Papa Zara. Beliau memang aktif di itu dan punya alat. Jadi saya tuh punya alat dua alat. Yang pertama itu yang Enigma, yang satu lagi yang Papa Zara ini. Itu mendeteksi gerakan-gerakan buzzer, gerakan-gerakan analis media dan sebagainya gitu. Nah, yang ke saya nyerangnya luar biasa, Kang. Waktu apa itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih ada serangan gitu, Kak? Terus-terusan. Jadi karena gini, Kang. Dan motivasi mereka apa, Kang? Kalau ke Kang Guru Gembul? Ya, misalkan ke saya itu soal otoritas keagamaan, otoritas keulamaan dan masalah pesantren. Masalah yang seperti itu. Jadi saya tuh kan satu-satunya orang dalam 5 tahun, dalam 3 tahun ini yang dalam tanda kutip mengkritik pesantren, yang lain enggak kan? Dan cukup kenceng, Kang. Kenceng banget, dan karena itu mereka tuh menggerakkan orang untuk membungkam. Membungkam bukan sayanya dihilangkan, tapi gimana caranya agar pengaruh saya itu tidak meluas. Nah, makanya dibatasi gitu. Dibatasi caranya bukan merekayasa Google, merekayasa YouTube, itu nggak bisa. Cuman gimana caranya agar algoritma mendeteksi bahwa saya itu tidak dilihat orang. Jadi video saya, ya itu yang tadi itu, video saya potong, ceritakan kejelekannya, orang udah nggak lagi simpatik, nggak akan nonton lagi saya. Ketika YouTube melihat itu, oh ya berarti ada penurunan, ya kayak pembunuhan karakter yang terus-terusan terjadi. Sama berarti kita. Sama, ya mungkin sama. Tapi sebenarnya saya juga punya banyak kritik sama Akang. Tapi di luar itu, maksud saya tuh mau diskusi sama siapapun kan. Nah, cuman balik lagi dalam konteks perdebatan kemarin itu, perdebatan itu tuh relatif nggak laku, Kang. Sejujurnya mungkin penonton asli di situ tuh yang benar-benar nyari kebenaran gitu, yang benar-benar nonton niat nunggu debatnya kapan, itu tuh gak sampai 100.000. Iya, jelas. Tapi kemudian penontonnya jauh lebih banyak daripada itu ya karena yang tadi yang kayak tadi itu ada buzzer-buzzernya. Nah, berdasarkan analisis ini yang head sama Akang, yang head sama Akang itu banyak banget. Banyak banget. Tapi mereka nge-head Akang itu karena mereka dalam perspektifnya, dalam pikirannya itu adalah Akang nggak bisa baca kitab. Karena itu ketika isi perdebatannya itu adalah kitab gundul semua, ini ada di kitab ini Jalaluddin As-Suyuti, loh itu kan dari Wikipedia dan sebagainya, itu di luar jangkauan mereka gitu. Mereka tuh pengen kalau ada perdebatannya itu adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan real mereka gitu. Jadi kalau misalkan gini, bahas Habib, kemudian masalahnya adalah makam palsu, itu gede. Penontonnya itu gede karena ada banyak pihak yang dirugikan dan pembahasannya tidak menyangkut masalah teknis, tapi masalah hasil atau fakta. Jadi bukan adu dalil, tapi fakta lapangan. Kemudian kalau misalkan ada Habib misalkan ya yang punya pesantren, kemudian pesantrennya anggaplah cabul gitu ya, itu perdebatannya itu penontonnya bisa banyak, itunya juga bisa banyak karena itu menyangkut. Nah, tapi kalau Akang, kasus yang kemarin itu adalah yang suka dan yang benci Akang tidak expect untuk Akang baca kitab dan lain-lain. Jadi Akang penontonnya berkurang di situ, mau hater mau pendukungnya berkurang di situ. Kemudian yang Kiai Ajir dan Ustadz Faris itu juga ruang lingkupnya sangat terbatas di itu saja. Yang gini nih, tema habaib di Indonesia itu posisi ke-5 atau ke-4, Kang, bulan ini tuh. Posisi ke-5-4 masalah apa tuh? Jadi posisi pembahasan algoritma. Iya, jadi yang paling dicari di Indonesia saat ini, yang paling banyak ditonton itu adalah masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan nasib keuangan rakyat.
yang berhubungan dengan Politik, iya politik itu nomor satu. Oke. Itu nomor satu. Kemudian ada yang hiburan kayak bola dan sebagainya, itu juga ada di selang-seling 1212 gitu dan sebagainya. Nah, yang membahas tentang agama, yang membahas agama itu dua. Jadi di 10 besar itu bahasan agama itu dua. Yang pertama itu adalah masalah yang agama itu jadi tempat ladang korupsi dan hal yang semacam itu, yang kemarin termasuk terjadi kuota haji dan sebagainya. Nah, kemudian yang Habib-Habib itu. Nah, jadi sebenarnya porsi yang ngebahas Habib itu banyak. Tapi yang nonton Habib tuh sebenarnya gak mau nonton perdebatan kitab sucinya, Kang. Kitabnya, karena gak paham mereka tuh. Mereka tuh cuman pengen ini kelakuan Habib tuh kok gini banget sih gitu. Ya. Dan atau terus gak gitu, ini pembelaannya gini. Nah, mereka tuh pengen nonton debatnya tuh di situ. Jadi, walaupun Akang dan teman-teman kemarin itu sebenarnya sangat antusias untuk membuka kitab selembar demi selembar, ditunjukkan ininya dan sebagainya, ada screenshot Wikipedia yang kemudian dikonfirmasi. Sebenarnya, kenapa penontonnya seharusnya nggak sampai 100.000 adalah karena mereka nggak expect di situ, mereka tuh pengennya yang lain gitu. Nah, tapi kenapa penonton akan tembus 200.000? 200 berapa sekarang? Kalau nggak salah 300-an lebih sudah. Nah, tembus 300. Kenapa penontonnya bisa sampai tembus 300.000? Itu sebenarnya adalah karena ada komentar-komentar, ada dorongan-dorongan, ada penonton-penonton hantu, plus, nah nanti setelah ini Kang, itu Akang tuh bakal kebanjiran video-video potongan dari perdebatan kemarin itu. Video potongan nampak sudah. Oh, sudah nampak? Iya. Nah, jadi sekarang itu yang nonton tuh sebenarnya yang cari, wah pas tim Harry Press bagus, lewat dulu cari, oh ini yang jelek, tandain yang jelek. Nah, betul. Gitu. Jadi sekarang mereka tuh sudah melakukan, jadi, dan makanya saya tuh pernah mengeluarkan sebuah statement Kang, dan saya pernah ngalamin semuanya. Kalau Akang ribut sama pemerintah, Akang tuh bakal dideketin. Mungkin dikasih duit. Begitu? Ya. Kalau Akang ribut sama korporat, Akang bisa urusan pidana. Bisa ratusan juta dituntut. Kalau ribut sama korporat. Kalau misalkan Akang ribut sama mafia judol dan sebagainya, itu ngeri banget. Iya, pokoknya. Mafia itu Kang berhadapan dengan saya bilang saya gak takut mati gitu, dan saya memang beneran gak takut mati. Ketemu sama terornya mafia judol itu, mundur kita Kang. Mereka nawarin sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Kalau itu ya. Nah, kalau kita ribut dengan kelompok mafia agama kita sebutnya, yang biar kalau agama kan suci ya, kita sebut mafia agama, maka mereka itu kan nalarnya rendah pada umumnya. Jadi mereka tuh main massa. Jadi massa akan digerakkan dalam jumlah yang sangat besar, didoktrin untuk menjelekkan kita, menganggap kita musuh dan sebagainya. Dalam perdebatan kemarin itu, yang kemudian nanti istilah yang akan digunakan itu adalah anti Habib berarti Wahabi. Wahabi berarti sesat. Itu yang bakal nanti keluar. Karena apa? Karena Habaib itu sekarang bersembunyinya di NU. Setuju. Gimana caranya agar mereka bisa mengalahkan Wahabi atau siapapun yang dituding Wahabi, maka mereka itu nyebutnya itu adalah Wahabi dan kita adalah teman NU gitu.